أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apakah masih bisa mendidik anak yang sudah terlanjur salah pergaulan? Bagaimana step-stepnya? Ya, pergaulan itu sekali lagi makhluk kita ini, karena kita makhluk sosial, Bu, dan mestinya memang bergaul. Makanya saya minta betul, Bu, ini sebelum yang terlanjur ya, siapkan dulu anak-anak sebagai anak yang beriman sebelum memasuki usia sosial. Usia sosial itu usia balik. Kalau anak sudah balik, sudah mencapai usia balik, maka itu sudah usia sosial. Bahkan sebelum balik, menjelang balik, usia tamyiz dia namanya, menjelang baliknya itu dia sudah mulai menyetarakan Anda dengan temannya. Kan mulai sama pertimbangannya. Kemarin-kemarin sih nggak usah Anda ajak, dia pengen ngikut. Ya kan? Tetapi sekarang Anda tawari pun dia bilang aku punya acara sama teman-teman. Itu anak sudah menjelang anak sosial betulan, Bu. Oke, kalau sudah balik sudah sempurna. Nah, sebelum itu sudah harus beriman anak itu, sudah anak soleh, karena dia akan bergaul. Tidak bijaknya kita adalah di usia yang seharusnya usia yang kita pegang, dan itu yang Allah berikan, gak ada orang yang ganggu, itu malah kita lepas. Tapi saatnya dia harus kita lepas dan harus jadi makhluk sosial. Tadi efeknya kayak tadi contohnya pemalu. Harus jadi makhluk sosial, malah kita tarik ke rumah karena kita khawatir. Itu salah. Ya, maka siapkan yang betul. Kita punya waktu sampai usia balik. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur kan sebenarnya kan faktor ini kan sebenarnya faktor dia berkomunitas. Dan alhamdulillah saya bersyukur hari ini banyak komunitas baik-baik. Pertemanan banyak baik-baik. Anak muda kumpul-kumpul juga Masya Allah sudah mulai banyak yang ngumpul ngaji. Itu perlu dikumpulkan dengan teman-teman muda yang seperti itu. Mengganti komunitas, dan saya tahu itu tidak mudah, tapi dia dilakukan bertahap. Ganti komunitas itu. Dari itulah kenapa orang tua, tapi tadi Bu, orang tua memang harus ikut campur. Oh iya, tapi memang dia harus diberikan ilmu dulu, disuntikkan ilmu tentang pertemanan, pentingnya pertemanan, bahayanya salah milih teman apa gitu. Itu harus diberitahu. Tapi gini, karena itu anak yang sudah balik, maka Anda juga harus pandai cara berbicaranya. Kalau Anda serang teman-temannya langsung, itu sama berharganya dengan ketika dia mendengar Anda diserang oleh orang lain. Karena buat dia orang tua berharga, teman juga berharga. Maka Anda cara bicaranya jangan nyerang selalu itu teman-temanmu itu manusia atau bukan sih. Bahasanya jangan begitu. Ya, jadi berbahasalah, bahkan kalau melipir sedikit gitu bahasanya Bu, itu cakep banget ya kan? Ya, bahwa nanti kemudian ada kita harus koreksi langsung nggak apa-apa, tapi berbahasalah yang baik. Karena itu teman itu buat dia sangat berharga. Sangat berharga. Jadi jangan menjatuhkan tiba-tiba patah, itu kalau patah nggak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jadi dibekali dulu dibekali ilmunya yang baik tentang pertemanan. Ya, tentang Islam, tentang pertemanan, tentang masa depan. Makanya gini loh Bu, sebenarnya semua ini itu selesai ketika tertanam visi yang sangat kuat tentang masa depan dia seperti apa. Nanti kita akan kembali ke situ lagi, ada masalah balik situ lagi, ada masalah balik situ lagi gitu. Dan itu tidak bisa sekali, itu harus diobrolkan setiap hari. Kalaupun tidak setiap hari, sering diobrolkan tentang visinya. Kita mau ngapain, kamu mau jadi apa, mau bagaimana, dan segala macam. Dan yang paling hebat tentu ketika dihubungkan dengan Islam. Islam, karena masa depan ini milik Islam, maka kalau kamu pengen punya masa depan, maka bersamalah dengan Islam. Itu kata kuncinya. Al-mustaqbal li hadzal din. Masa depan milik agama ini. Kalau pengen punya masa depan, maka ikutlah gabung dengan agama ini. Apapun itu, tapi gambarnya harus detail Bu, ngobrol detail gitu. Apapun digambar ke sana.
Apapun di sana gambarnya. Ya. Jadi ketika ngobrolin ada masalah tadi termasuk dengan teman, akan bisa dibalikkan ke sana. Bagaimana kita mau, bagaimana kamu bisa mencapai yang kita mau, poin-poin yang sering kita bicarakan, kalau temannya seperti ini kan nggak mendukung kamu ke sana. Umpamanya. Jadi visinya memang ditanam kuat-kuat. Begitu sudah ditanam kuat-kuat, nanti semua balik ke sana, balik ke sana, balik ke sana, apapun balik ke sana. Gitu ya, tapi tanam kuat dulu. Dan cara menanam kuat itu juga gampang, Bu. Gampang. Sering ngobrol. Jadi jangan jadi orang tua yang pendiam. Kalau sama anak, ngobrol itu bisa mana? Ngobrol. Apa saja dikaitkan untuk menguatkan visi hidup. Apa saja. Nonton TV nih, nggak ada hubungannya sebenarnya. Nonton apa gitu, dihubungkan. Nanti peristiwa apa dihubungkan. Di jalan-jalan bareng ngeliat apa dihubungkan lagi. Ngerti nggak maksud saya? Saya kasih contoh. Ada seorang ibu ngajak anaknya keliling jalan-jalan Eropa sampai ke Rusia. Ini ngabisin uang recehan suaminya. Begitu dia bilang bahwa Ustadz saya ini kemarin jalan-jalan, waduh ada pertanyaan anak saya nggak bisa saya jawab. Saya bilang apa Bu pertanyaannya? Begini, waktu kami masuk ke gereja besar, gerejanya bersih, wangi, apa. Begitu masuk masjid bau pesing, nggak keurus. Gitu. Nah terus anak saya nanya, kok bisa Ma? Ini gimana ceritanya muslimin kok katanya mengajari kebersihan malah masjidnya nggak karuan gini, malah masuk gereja malah bagus-bagus. Saya bingung jawabnya Ustaz. Saya bilang jangan bingung, saya ajari cara jawab. Apapun peristiwa, gunakan itu untuk mengait kebesaran dia di kemudian hari. Paham caranya? Gimana caranya ngomongnya? Kan tadi saya bilang masa depan milik agama ini toh, maka numpang saja ke agama ini nanti kita punya masa depan. Kalau enggak punya masa depan. Itu kata kunci semuanya. Oke? Gimana caranya jawab tadi? Gampang. Saya bilang gini Bu cara jawabnya. Nih gini nak, kamu tahu. Inilah masalah muslimin hari ini. Muslimin itu sebenarnya di masa lalunya itu bersih, rapi, luar biasa. Nah orang-orang itu, orang-orang Eropa, Rusia ini dulu semua belajar kebersihan dari muslimin. Mereka dulu ya kotornya sama kayak muslimin ini sekarang. Dulu. Nah tapi karena mereka kemudian tidak lagi dekat dengan agamanya, mereka lupa ajarannya. Sementara ajaran ini sudah pindah ke mereka dan mereka sedang menikmati ajaran kebersihan, ajaran apa segala macam itu. Memang begini nak. Karena inilah kenyataan hari ini, itu kenapa muslimin kalah hari ini. Tidak memimpin dunia. Nah itulah kenapa Bunda ajak kamu jalan-jalan. Karena Allah berfirman suruh jalan-jalan. Gitu? Untuk melihat keadaan ini. Kenapa Bunda ajak jalan-jalan? Supaya kamu tahu bahwa muslimin ini memerlukan orang-orang hebat seperti kamu. Yang bisa mengembalikan kebesaran Islam masa lalu untuk kembali hadir lagi. Dan masa depan ini milik agama ini. Paham? Itu ada hubungannya. Apa saja masukkan. Kalau sudah kuat, ada saja namanya anak punya masalah, ada aja salah berteman, ini itu segala macam, balikin lagi, kait lagi. Nanti diingat lagi. Oh iya ya, saya kan pengennya begitu besarnya. Kalau temannya sama ini mah enggak. Gitu ya. Jadi kuatkan dulu visinya. Wallahu a'lam bishawab.